Shalom semuanya dan assalamualaikum buat channelnya Henry Kem. Kali ini gua diundang untuk ngobrol-ngobrol sih ya. Oh iya. Saya pembukaan kan gua, dia. Ya pembukanya. Enggak apa-apa, kasih gue liatin. Oke, jadi kali ini pembahasan kita kok ngomongin soal kemarin sempat sakit ya? Covid. Ya, sakit Covid. Gimana sih kok awal cerita nggak Covid? Awalnya sih bini gue Kau memang biang keroknya. Iya. Jadi gini bini gue. Awalnya tuh dia kena duluan. Mungkin dia kena di pasar atau gimana gitu. Dan dia tuh sakit, orang yang mungkin takut di apa ya, kalau misalnya dia jujur tuh, kalau feeling gua sih dia kenapa nggak mau jujur awal-awal, dia tuh takut dibawa ke Wisma Atlet lah apa gitu kan. Jadi gua tanya, kayaknya dapat ini fasilitas makan gratis. Iya itu dia. Jadi gua tanya nih, pas hari ketiga dia sakit, yang kamu penciuman masih ada nggak? Ada, yakin ya, ada. Ya udah gua santai-santai aja. Iya. Tapi tunggu, kenapa lu tiba-tiba ngomong ya penciuman ada apa enggak? Kok lu ada insting untuk ngomong kayak gitu? Karena gini, gua kan mikir, maksudnya kita kan banyak berinteraksi sama orang. Benar. Terutama bini gue juga banyak interaksi sama orang sih, karena kan gue kan di toko ngelayanin orang dan segala macem. Nah bini gue kan juga seperti itu, dia kan juga jualan, dia ngelayanin orang dan segala macem, dia berinteraksi di pasar kan kita nggak tahu. Apalagi di rumah kan warung ya. Nah makanya pas dia sakit, gue pikir sehari, 2 hari, 3 hari sakit biasa ya kan. Pas hari ketiga gue tanya, lu penciuman ada nggak? Ada katanya. Oh ya udah, gue masih santai-santai. Pas hari ke-8 tuh. Kenapa? Hari ke-8 gue juga udah gak enak nih. Maksudnya pas gue masuk kerja, gue udah kelayangan. Terus ada batuk, ya kan, sama hidung gue gak enak. Cuman gak gue rasa. Cuma badan gue berasa enteng tuh. Ngerti gak sih lu? Berasa enteng tapi karena kelayangan badan gue kayak enteng gitu. Terus pas gue kalau jam makan siang kan, gue pulang tuh. Gue pulang. Nah pas gue pulang itu gue tanya sama bini gue. Iya. Tahan, cut. Kan di baterai. Baterai apa? Baterainya nggak kuat. Oke. Lu tahu jantung? Oh no. Untung gue airin lu yang jadi kepala gue enteng kelayangan ya kan. Gue pulang makan jam makan siang, gue pulang, gue tanya bini gue bilang, yang lu jujur deh sama gue bilang, lu sebenarnya ada rasa nggak penciuman? Iya. Terus dia bilang enggak siang, katanya. Anjing, gue bilangnya no. Itu gue yang panik gimana, maksudnya gue panik bukan panik yang gimana gitu kan. Cuman anak gue lo tau sendiri pada nggak bisa jauh. Bener. Jadi kalau misalnya bini gue kena, yang ada di pikiran gue pada saat itu anak dulu. Kalau gue maksudnya gue udah pada gede, ya kan. Cuma anak-anak kan lo tau sendiri, anak gue yang cewek nggak bisa jauh. Udah gue telepon cek gue telepon anaknya, gue bilang gue nggak bisa balik ke toko. Ditanya kenapa, gue jelasin nih bini toko kayaknya kena nih, gue bilang. Ya udah lo ini dulu dah katanya, cek dulu ke apa, swab dulu deh. Udah, gue langsung balik gue nggak jadi makan tuh siang. Gue langsung ajak bini gue ke rumah sakit, gue swab. Hasil swabnya lebih anjing lagi. Ngapa? Nah lu bayangin aja, bini gua hasil swabnya negatif, gua yang positif, bangsat ya lu. Iya dong. Kok bisa gitu? Iya, saudara gua sampai bilang begini, kok lu ketuker nggak katanya itu hasilnya? Gua bilang nggak mungkin, ya kan. Cuman akhirnya gua tanya-tanya sama orang, kan ada tuh adiknya bokap gua yang paling kecil, gua juga yang paling kecil, dia udah pernah kena COVID. Dia ngomong sama gue, dia bilang kemungkinan
bini lo kan udah hari ke-8. Iya. Udah hari masa penyembuhan tuh. Iya, bisa Jadi pas di swab dia udah negatif. udah wae gitu ya. Tapi pas elunya enggak. Lu nih yang baru kena nih. Aduh, gua bilang gila. Kayaknya kan kalau COVID itu kan gini ya, sistemnya kok ya. Bisa kayak nih, hari ini gua sakit ya kan. Ya, lu masih sakit aja nih. Entah kita habis salaman, terus lu habis meeting itu, lu nggak besoknya nggak bakal mungkin bisa sakit. Dia itu bakal berkali dalam tubuh lu itu selama 14 hari atau 7 hari. Ketika imun lu lagi down, dia baru nyerang lu. Sistemnya gitu. Iya, makanya gue juga nggak terlalu ngerti, cuman tiba-tiba gue kena, gue positif. Gue karena gini, gue mikirnya gini loh. Gue selama ini lo tau lah, gue orang yang batu lah. Iya, batu. Iya benar. Jadi gini, teman-teman, kalau Anggra ini, gue pernah sempet kemarin dia waktu itu bikin vlog pertama dia di Kemayoran. Bapak-bapak yang bawa sepeda tuh, ya. Kebetulan waktu itu gue sebagai kameramennya. Gue bilang ke dia, kok pakai masker sama kalau habis jabat orang itu cuci tangan, kalau nggak pakai hand sanitizer. Dia enggak, dia ngobrol sama siapapun kadang masker gini di dagu. Tapi ngobrol-ngobrol aja habis salaman. Karena gini gue sering baca orang yang punya darah O itu kecil kemungkinan nggak kena COVID. Itu satu. Kedua, orang yang perokok itu juga kecil kemungkinan nggak kena COVID. Makanya gue dengan yang PD-nya pada saat, karena masa bangga gitu. Iya, bukan bangga sih, maksudnya kan COVID ini kena ke Indonesia dari bulan Maret 2020. Iya. Nah, gue kena itu bulan Juli 2021 tanggal 3. Gitu loh. Jadi ada jeda tuh setahun lebih gitu kan, karena gue pikir gue nggak mungkin kena. Ternyata bini gue kena duluan, mepet ke gue. Berarti betul nggak yang itu salah dong? Iya, makanya. Nah terus akhirnya, puji Tuhannya, puji Tuhannya itu anak-anak gue nggak ada yang kena. Puji Tuhan banget. Karena apa? Puji Tuhan. Pas sehari sebelum gue kena nih, sehari sebelum gue tahu gue positif. Si Johnson ya sakit ya? Bukan, si Felicia, anak gue yang cewek itu, anget badannya. Wah, mati gue bilang nih. Gue di situ gue udah feeling, tapi gue nggak berani ngucap. Gue cuma bilang sama bini gue, yang si Dede anget nih badannya. Oh iya panas katanya. Bini gue cuman ngomong begitu doang. Nah pas itu gue mau berangkat kerja. Iya. Pas gue pulang kerja, puji Tuhan lagi dia udah nggak panas. Itu pas udah berangkat kerja, pas posisi masih punya COVID apa enggak? Siapanya? Lu? Gue belum tahu. Oh pas belum tahu. Gue belum sehari sebelumnya. Iya. Gitu loh. Jadi sehari sebelumnya pas hari Selasa tanggal 2 anak gue udah anget. Si Felicia udah anget, panas gitulah badannya. Nah pas gue pulang kerja udah adem, udah ceria, main segala macem. Cepet amat. Iya, gue juga bingung. Wah, gue bilang, puji Tuhan nih, berarti mungkin bini gue bukan COVID lah, gue pikirnya kan. Jason malamnya begitu juga, ada batuk, ada pilek. Gue kasih aja vitamin, gue suruh minum madu, ya kan? Gue pikir udah aman dong. Iya. Besokan ya begitu gue pulang, gue tanya bini gue, gimana? Iya ya, ada rasa anjing, gue bilang. Tapi gini loh, buat temen-temen. Oh ya, saya juga mau ngucapin banyak terima kasih nih buat temen-temen gue yang selama gue sakit, terpapar COVID-19 kemarin, mereka nggak bisa gue sebutin satu-satu. Mereka ngirimin gue obat-obatan, itu banyak banget, asli itu banyak banget. Ada yang ngirimin gue minuman, susu beruang dan segala macam, vitamin. Ada yang ngirimin gua makanan, pokoknya thank you banget buat semuanya. Lu Tuhan yang membalas semuanya. Nggak ngucapin teman yang satu yang bukannya bikin semangat, bikin udah lu lagi sakit, bukan bikin semangat tapi bikin marah lagi. Lu. Nah, karena jadi gini buat teman-teman, kalau misalnya kalian kena COVID, saya cuma mau berbagi satu yang saya rasain. Apa tuh? Pikiran kita jangan berpikir, aduh ini kenapa sih gue bisa kena. Jadi jangan negatif. Jangan negatif tuh. Jangan negatif thinking. Kenapa sih gue bisa kena COVID gitu kan? Ini tuh penyakit yang benar-benar apa ya, kasarnya mungkin teman-teman ada yang mikir, haram. Bukan haram. Penyakit yang memalukan atau penyakit yang semacam aib gitulah. Ini COVID itu bukan aib, karena
COVID itu apa ya? Semua dunia juga kena. Semua dunia, Semua orang, semua kalangan. semua orang mungkin suatu saat nanti akan terjangkit. Tinggal hanya menunggu waktu. Betul Saya sekali. nggak tahu. Cuma Betul sekali. intinya gini yang mau saya bagikan di sini, yang mau gue bagikan di sini. Kalau lo kena, kita kena COVID, kita nggak usah berpikiran negatif. Positif terus. Positif terus. Terus yang kedua, kita ini kan ada, kalau kita kena COVID, ada rasa kita tuh nggak mau makan, Pik. Iya. Kita tuh nggak nafsu makan. Nah itu kita lawan. Benar. Kita lawan, walaupun cuma 2-3 sendok kita makan. Maka Vitamin C, vitamin D, sama zinc itu jangan, itu komplit. itu harus kita minum. Sama kalau gua sih setiap hari ya minum rebusan ini, rebusan jahe merah. Jahe merah tuh jangan pakai gula sedikit pun, mau pedes mau kayak apa harus kita. Jadi airnya direbus terus diminum. minum. Memang. Itu Sama gua itu juga bagus juga apa ya? Apa tuh air pakai jus di blender airnya diminum. Itu bagus juga. mungkin gue sih belum pernah coba, cuman yang Coba pernah gua coba. meningkatin imun. Jadi hilang penciuman itu gua rasakan selama 11 hari, 10 hari, hari 10 hari. ke-11, hari ke-11 itu, jadi nggak 10 hari sih, gua kena tanggal 3. Tanggal 3 Juni. Iya, tanggal 3. Juni apa Juli ya? Gua kena tanggal 30. 30. Gua kena tanggal 30. 30 Juli, gua dinyatakan positif. Positif. Tanggal 3, tanggal 3-nya itu baru mulai nggak hilang penciuman. Nah, balik penciuman gua itu hari ke 10. 10 sampai ke 11 benar-benar balik itu berarti 7 hari ya. Terus 7 sampai 8 hari. itu yang lu bilang bahwa lu sempat bikin status di WhatsApp bahwa rupanya kalau sakit COVID itu COVID-19 itu ingus itu bener-bener beda warnanya. Oh iya. Nah, itu gua baru sadar. Jadi gini. Kan kalau biasanya kalau kita pilek nih, ya buat temen-temen nih kalau kita kuning pilek, ya? kuning kehijauan, Iya. kan. Terus kalau nggak putih biasa gitu. Nah, kalau kita kena COVID, itu gua nggak sengaja pas gua buang ingus di kamar mandi, kan kayak lengket gitu ya, sampai gitu, sampai gitu-gitu. Itu benar-benar lengket keluar. Dia warnanya kecoklatan, terus kayak ada pasirnya. Iya. Kayak ada pasirnya. Gua pernah lihat tuh di Putih kayak ada pasirnya tuh, kecoklatan, warnanya kecoklatan, terus pasir kayak ada pasirnya gimana sih, pasir halus. Nah itu kayak Gua pernah lihat video yang operasi orang kena COVID tuh, yang di dalam tubuh itu ada cairan gitu, itu pecis kayak gitu, warna Masa? coklat. Iya. Lu nonton nggak ada videonya? Nah, iya itu sih pas gua benar-benar gua buang ingus, yang gua rasa pas gua lihat, ih gila, kok bentuknya kecoklatan, Beda ya? kecoklatan sama kayak ada pasirnya gimana Kayak sih? bintik-bintik gitu. Kayak bintik-bintik gitu. Iya. Nah, itu akhirnya udahlah. Sama. Makanya sempat gue bikin status bahwa ingus orang kena COVID itu beda. Beda. Nah, Sakitnya juga beda. nah penyembuhannya sih itu sih kalau gue bilang kita Kita mesti positif ya. positive thinking, jangan yang panik kayak gimana. Rajin makan, minum obat. Makan paksain makan. Jangan nonton berita COVID lah, jangan. Iya, ada kok ya. Terus maksain makan, udah gitu apa ya, vitamin Tidur kalau cukup memang ya. kalian nggak bisa beli yang mahal, vitamin D atau apa gitu ya. Tapi lu sempat ngejemur juga kan? Jemur. bagus Kalian bisa apa ya, beli vitamin C yang murah atau makan buah-buahan lah. Gitu. Gue juga sempat nih kok bulan Agustus ya tahun 2020 gue kena COVID juga. Kan gue pernah cerita ke lu kan. Gejalanya gue itu nggak bisa makan hingga penciuman hilang. Itu paling ini lah. Puji Tuhannya gue cuma kena 9 hari doang. Gue nggak pakai obat, nggak pakai apa. Gue cuma minum Panadol, paracetamol yang gitu tuh, sama minum susu beruang. Udah, sama makanan gue Indomie gitu, makan sama sakit itu karena emang nggak ada rasa. Kalau gue puji Tuhan ya. Puji Tuhan gak ada rasa, enak. Gue ada rasa. Gue gak ada rasa. Pahit, asam, asin, manis, semua masih ada rasa. Cuma gue penciuman gak ada rasa. Nah lu bayangin aja. Tapi gue puji Tuhan, Gue puji Tuhannya. Gue kena COVID malah gue berhenti ngerokok. Ada sisi positif. Nah itu. Jadi gini. Gue nih kan orang yang auban lah, yang batu gitu. Gue hari pertama gue kena COVID, anak-anak gue suruh ke kamar satu lagi. Gue isolasi mandiri di kamar gue. Cuman gue nggak mungkin ngerokok di kamar dong. Iya, AC kamar kan. Jadi gue keluar, gue pakai masker, gue ke depan gue ngerokok. Nggak tahu diri nyamannya. Tapi jauh, maksudnya gue agak jauh dari orang, gue ngerokok di depan, gue ngerokok gitu. Tapi orang aja tahu Enggak. Akhirnya gue ngerokok, masih ada rasa. Hari ketiga itu udah nggak ada rasa.
sampai hari berarti hari ke-7 ya, hari ke-7 gue kena COVID. Itu gue masih ngerokok, tiba-tiba kayak ada yang bisikin gue, Fit. Apa tuh? Dia bilang, lu berhenti deh dari ngerokok. Wow. Nah lu bayangin itu baru ada orang apa sih berhenti nggak ngerokok? serius, kayak ada bisikan di kuping gue. Dia bilang, ya gue nggak tahu ya. Dia bilang, lu berhenti deh dari ngerokok. Akhirnya itu rokok baru gue isep 2 atau 3 kali, itu langsung gue buang. Dan rokok gue kan gue baru beli tuh. Gue baru beli. Rokok apa yang biasa lu pakai? Dunhill. Wih, Dunhill. Nah, Dunhill gue baru beli, baru gue isep sebatang, gue taruh di atas. Ya kan, begitu ini ketemu sama orang yang ngerokok, ya kan? Kasih. Orang toko gue kasih. Nih, gue udah berhenti ngerokok. Puji Tuhan sampai sekarang gue mungkin Coba udah 3 minggu. Pas lu kasihnya gini. Nih gua kemarin kena kopi, dia bikin rokok, nyokap buat lu. Makanya mau. Enggak, tapi iya benar puji Tuhan maksudnya. Karena ini mungkin yang ketiga kalinya gitu. Gua dulu gini. Gua dulu sempat berhenti ngerokok 3 bulan. Tuhan, gue dapat teguran juga dari Tuhan. Tuhan bilang, udah lu berhenti ngerokok. Sempat berhenti ngerokok, gue nggak ngerokok tuh. Akhirnya gue ngerokok lagi. Terus pas gue di dalam penjara tuh, gue sempat berhenti ngerokok, ya kan? Sempat berhenti ngerokok, akhirnya gue bebas, gue ngerokok lagi. Gitu. Jadi nggak teguran ketiga kalinya. Ini udah yang ketiga kali. Kalau yang keempat kali kayak Tuhan bilang, udah mendingan lu mati aja, gue cabut. Jadi teman-teman ya, COVID itu bukan suatu penyakit yang aib atau ya, aib atau nggak bisa diremehkan juga. Nah, gue juga sempat mau ngasih tahu nih, waktu beberapa bulan kemarin itu sempat keluarga gue punya, kalau ancanya sih manggilnya kan paman Kukong ya. Nah, Kukong itu keluarga dia itu 18 orang tuh kena COVID. Kukong gue meninggal, terus Kukong gue tuh punya anak bontot, dia punya cucunya itu baru usia 21 hari, jadi dia menikah, terus istrinya positif, suaminya positif, anaknya juga positif. Kukong gue meninggal, terus anaknya juga yang usia 21 meninggal juga. Yang paling sedihnya, kalau orang COVID itu meninggal tuh nggak bisa dijenguk. Iya. Itu paling sedih. Nggak bisa kita. Makanya jangan doain. Jangan dianggap remeh COVID ini. Tapi gini lah, intinya kita juga ngucapin turut berbela-sungkawa ya, berduka cita. Kalau teman-teman yang keluarga yang kena COVID meninggal ya. Buat keluarga-keluarga, teman-teman yang kena COVID terus meninggal, semoga diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesabaran. Karena gini, amin. Kekuatan tubuh orang kan beda-beda. Benar, beda-beda banget. Terus kita juga nggak tahu apakah yang meninggal itu punya penyakit bawaan atau enggak. Benar. Ya kan? At least gue juga punya penyakit bawaan. Gue punya kencing manis gitu. Emang dia pas kencing udah coba asam manis apa enggak? Gue ada kencing manis. Udah coba kencingnya? Nanti lu coba ya. Yes. Ya kan, jadi apa namanya? Tapi gue kencing manis ini sih kering, bukan basah. Dan mungkin kekuatan orang juga beda-beda. Kencing kan basah kok. Enggak kan, kencing manis ada gula kering, gula basah. Oh, gitu. Tipenya. Kalau gua kencing yang basah. Gua puji Tuhannya gua yang tipe gula kering. Jadi kalau itu ringan. Bukan ringan juga sih, tapi paling tidak gua ketika gua ada luka gua bisa kering. Oh, iya. Karena ada orang yang ada luka nggak bisa kering. Jadi bokap basah ya. Nah, mungkin yang meninggal punya penyakit bawaan kayak saya, tapi imunnya juga kurang bagus gitu kan. Ya dengan cara meningkatkan imun ya itu sih kalau menurut gue yang paling keren sih. Positive thinking, berdoa. Lo harus bilang sama diri lo sendiri, pasti bisa lo sembuh. Tapi jangan ini juga, anggap remeh juga. Kita melakukan protokol kesehatan, jangan lupa vaksinasi. Bukan gue jaga vaksinnya kedua kali ini, tapi mesti jaga ini juga, jaga jarak juga. Jangan kita berdua nggak pakai masker, karena kita berdua itu negatif, kemarin udah PCR. Mahal cuy. Ada pesan kok buat yang lain? Itu aja sih menurut gue, mungkin ya buat yang belum kena COVID, tetap jaga protokol kesehatan. Betul sekali. Pakai masker double kalau bisa. Double. Satu kali sih gue main. Terus apalagi ya, cuci tangan, jaga jarak, dan inilah. Jangan batu lah. Gue juga batu ya, gue juga sebenarnya batu, tapi begitu gue merasakan gue kena COVID, nggak enak juga coy. Badan pada sakit loh. Kita badan tuh kayak digebukin orang sekampung.
gitu. Itu situasinya kemarin gue gini, bos gue kena kopi, kaki bingi sama anak temen gue kantor kena kopi juga, gue doang sendiri nggak kena kopi. Ya makanya kan gue bilang puji Tuhan, kita imun badan kita cuman beda-beda. kuenya yang lain di dalam kantor masih bisa masih suka, yang lain di dalam kantor gue jiwa kantor boleh masuk, tapi makan semua ditanggung. Oh puji Tuhan gue bisa makan yang enak. Iya sih, ya itu aja kali pikir. Kok satu lagi kok, gue boleh nanya lagi. Apa itu? Coba kok lain kali kita bikin konten di kuburan yang kena kopi. Gue mau tahu sih orang yang meninggal tuh orangnya kena kopi masih ada apa enggak, penjelasannya gimana? Kan ada TUFA. Nah, maksudnya gini. Pasti kalian penasaran dong. Bukan masalah penasarannya, takutnya gini. Biasanya kan Nggak kalau boleh. nggak boleh, iya. Tapi ya setidaknya gimana kayak bisa nggak sih yang kita kenal atau dipanggil gitu? Nanti kita obrolin. Iya, penasaran banget nih. Oke, itu aja ya untuk vlognya dari channel Om Henggi ini. Jangan lupa yang nonton video ini subscribe dan juga jangan lupa komen bila ada masukan ya, masukan positif. Kalau gua sih biasa makanya. Sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. God bless you. God bless you. Bye bye.